Tapi dari awal lahir sudah tahu kalau cantik atau maksudnya dari kecil sudah merasa dirinya cantik atau sadarnya waktu remaja atau bagaimana ini? Sadarnya pas puber sih. Oh Waktu ya? aku SMP malah aku item banget gitu. Cantik, seksi, keren. Bahkan kalau orang bilang salah satu kategorinya tuh masuk di salah satu pemersatu bangsa. Itu kan istilahnya ya. Karena kalau yang cantik di atas rata-rata dengan body yang luar biasa itu kan pemersatu bangsa. Melehoy gitu ya kok ya. Iya. Terus kamu padahal di balik itu ternyata kamu ini adalah businesswoman dan juga seorang desainer dan jago gambar. Nggak banyak orang tahu. Iya. Terus Aku mau nyanyi juga. berarti kamu bakatnya tambah lagi dong. Salah tulis ini, bukan jago desain aja, jago membuat lagu. Jadi itu tuh ada ceritanya sih kok. Jadi aku Iya. lagi galau. Terus aku lagi galau, ya udah aku bikin lagu gitu. Terus aku bikin lagu, terus aku kasih. Oke, selamat datang lagi di Sem9 Segi Mitra Emily Young Real Agent. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa karena para cowok langsung matanya bersinar dan kaget. Begitu cantiknya pemandangannya. Jangan salah karena kalian nggak salah lihat layar. Ini dia Amelia NS. Halo guys, halo Koko. Halo juga Amelia. Anda dilahirkan dengan model langsung cantik ya? Aduh, ya kan cantik relatif Koko, tapi kita Iya. bersyukur aja gitu kan atas pemberian ya udah kita rawat. Tapi dari awal lahir sudah tahu kalau cantik atau maksudnya dari kecil sudah merasa dirinya cantik atau sadarnya waktu remaja atau bagaimana ini? Sadarnya pas puber sih. Waktu ya? aku SMP malah aku item banget gitu, nggak bisa ngerawat. Oke. Jadi pas udah puber baru kayak oh ya jadi skincarean gitu loh kok. Kan kalau udah puber kan biar ada yang suka gitu. Berarti sebelum puber belum cantik? Biasa aja sih. Oke. Terus waktu mulai banyak dikejar cowok mulai kapan tuh? Dikejar cowok ya standar lah SMA gitu. Banyak SMA nggak udah mulai pacaran, udah Oh. mulai mengenal cowok gitu. Ya cinta monyet gitulah Koko. Wow, Amelia sangat menarik karena teman-teman harus tahu bahwa Amelia NS ini salah satu selebgram yang ternyata punya bisnis di fashion designer ya, di fashion design ya. Masih Clothing lines awal-awal ya? lah kok masih merintis lah ya, masih awal-awal. Terus karena kemarin aku 2 tahun kemarin kan aku sekolah Iya. fashion design, terus baru lulus jadi aku merintis lah gitu, udah mulai Nah, di sekarang kan fashion branding. gak mudah ya, seseorang yang sudah dikenal personal branding. Kalau di Instagram, ini kalau orang lihat kan kamu cantik, seksi, keren. Bahkan kalau orang bilang salah satu kategorinya tuh masuk di salah satu pemersatu bangsa. Itu kan istilahnya ya. Karena kalau yang cantik di atas rata-rata dengan body yang luar biasa itu kan pemersatu bangsa. Melehoy gitu ya kok ya. Iya. Terus kamu padahal di balik itu ternyata kamu ini adalah businesswoman dan juga seorang desainer dan jago gambar. Nggak banyak orang tahu. Iya. Terus mulai jago gambar mulai umur berapa itu? Sebenarnya karena aku sekolah fashion design, jadi aku harus bisa gambar gitu kok. Jadi sebenarnya dulu tuh gambarnya aku sukanya gambar kayak pemandangan kayak gitu. Nah tapi sekolah desain, jadi aku belajar sketch lah gitu. Jadi aku sukanya kalau sketch orang tuh yang realistik gitu. Jadi wajah orang bisa persis gitu. Ya dari foto gitu. Wow, berapa lama satu kali gambar itu? Oh, itu lumayan sih kok. Harus ada mood juga, terus juga harus ada waktu sih karena satu gambar gitu tuh 5 jam biasanya, 5 jam. 5 jam. Moodnya tuh harus cinta sama orangnya, ngefans sama orangnya begitu ya atau Moodnya gimana? tuh harus kayak benar-benar teliti karena kayak kalau nanti Iya, ditaruh aja ya saya slide contohnya ya. Karena harus benar-benar agak susah sih, harus tipis-tipis, ada beberapa step, terus pakainya juga ada 6 pensil kayak gitu. Wow, itu belajar sendiri atau Nah, ikut? kalau itu belajar sendiri. Gila Terus ya? dari YouTube. Kalau di sekolah itu diajarinnya ya buku aja, ada bukunya kan. Oke. Tapi kalau yang realistik itu yang Koko yang kemarin lihat itu emang aku belajar sendiri otodidak Nah, dari YouTube sih. Ini kayak teman-teman gitu. jangan ngeremen ya, cewek cantik itu nggak semuanya nggak bisa apa-apa ya. Yang ini malah jago desain, jago gambar. Amin. Terus dulunya pernah jadi model ya?
Iya, dulu aku SMA itu tuh kayak ikut agensi gitu sih kok. Jadi model di Bandung. Oke. Terus udah gitu udah jadi model, pernah jadi DJ juga. Wow, DJ berapa lama tuh? Nge-DJ dulu 2 tahun. Pasti laris ya? Lumayan. Cuman emang Memang di pendengaran bagus untuk musik. dulu bagus, tapi setelah jadi DJ malah jadi agak-agak kurang nih kok. Hah? Loh, bukannya kalau Iya. DJ kan harus mengerti kamu beatnya seperti Ya, apa? Itu jadi bisa? ya dulu belajar juga sekolah Bisa juga. nyanyi pasti ya? Aduh, nyanyi tuh enggak sih, nyanyi enggak bisa Nge-rap sih. bisa? Kalau DJ kan paling nggak bisa nge-rap Ya. atau nyanyi gitu, bisa ya? Aku enggak sih, dulu nge-DJ aja paling nge-MC doang sih, kayak tipis-tipis aja sih. Tipis-tipis seperti apa? Kasih contoh deh. Penasaran nih. Ya Kalau pokoknya aku seringnya sih nge-DJ, tapi aku misalkan ada temen aku yang nyanyi, jadi kita Iya. duet gitu. Jadi aku nge-DJ, dia nyanyi biasanya gitu. oke. Tapi kalau buat nyanyi itu kurang. Cuman aku pernah bikin lagu, cuman lagi Ngarang sendiri? ya terus tapi nanti mudah-mudahan bulan depan deh dikerjain. Kemarin tuh baru beres aransemennya. Di launching. Kamu yang nyiptain Aku yang kata-katanya? nyiptain, terus aku mau nyanyi juga. Berarti kamu bakatnya tambah lagi dong. Salah tulis ini, bukan jago desain aja, jago membuat lagu. Jadi itu tuh ada ceritanya sih kok. Jadi aku Iya. lagi galau. Terus? Terus aku lagi galau, ya udah aku bikin lagu gitu. Terus aku bikin lagu, terus aku kasih lagi main nih sama teman-teman. Aku kasih tahu ke teman aku nih yang aransemen, yang dia suka bikin aransemen. Udah gitu dia dibikinin kan aransemennya, terus bagus juga katanya, udah produksi aja gitu. Boleh kasih sedikit bocoran nggak referennya atau apa itu? Ya nyanyi ini, tapi aku tuh gini kok, aku emang nggak bisa nyanyi, cuman ini mau belajar gitu nyanyi, jadi nanti biar pas rekaman bagus gitu. Jadi nggak boleh dikasih bocoran dulu. Ya nanti aja deh. Oh, oke. Pokoknya ada lagu Ya, galau tunggu lah tanggal gitu. mainnya ya nanti ya. Udah jadi Lagunya aransemennya. Berarti kamu kalau cinta suka galau-galauan gitu ya? Iya, aku kalau udah sayang sama orang, soalnya aku mikir kayak aku jarang sayang sama orang gitu ya. Jadi Iya. kalau udah sayang ya sayang gitu. Terus Berarti bucin banget gitu ya? iya, bucin. Wow. Bucin sih. Berarti beruntung dong yang disayangin kamu. Ya beruntung, tapi ya karena dianya apa ya? Karena dianya nggak bisa menjaga aku gitu, nggak bisa menjaga kepercayaan, ya aku nggak bisa sih sama orang kayak gitu. Aku bucin tapi aku masih pakai logika sih kok. Wow, cinta itu yang ada lagunya. Iya. Kadang-kadang tak ada logika. Nah, tapi kalau Iya, aku iya. masih gitu. Aku bisa tebak loh pasanganmu siapa yang kamu suka. Ah, serius? Apa sih apa? Kamu suka binatang apa? Aku tuh sebenarnya takut banget sama binatang kayak kucing, anjing, aku tuh takut banget sih kok. Takut. Tapi yang aku paling suka sama apa? kucing, tapi aku Oke. takut sama kucing. Suka tapi takut. Iya, nggak berani, kayak geli gitu, megang bulu terus kayak benyek-benyek gitu kan. Waduh, ini tantangan yang paling berat untuk menjawab. Tapi binatang paling disukai kucing, bener? Ya aku suka ngeliat kucing, tapi Lihat kucing, takut. oke. Kucing yang seperti apa? Pokoknya kucingnya yang cute, yang matanya gede gitu. Maksudnya kucing jalanan atau kucing yang Ya kucing yang lucu gitu. kucing hias atau kucing jalanan? Kucing rumahan gitu, yang kalem gitu, yang putih, yang cute, kan ada tuh kucing. Tapi kok emang bisa dilihat dari dari binatang? Loh, kamu cerita dulu. Kucing yang seperti apa? Aku biasa bayangin. Jadi bukan kucing Persian atau kucing Ya apa? kucing Persia gitu, yang banyak bulunya lah. Aku suka ngelihatnya, tapi kalau megang nggak berani. Waduh. Aku tebak ya. Kamu suka pasangan itu yang nggak cerewet. Jadi dia itu nggak suka mengekang kamu, tapi tapi kamu tahu dia tuh kapan pulang rumah. Jadi gini, hubungannya tuh harus saling percaya yang kamu cari. Semua saling tahu dirinya, nggak usah saling cerewet. Jadi pada saatnya aja memang ada saatnya untuk bersama, tapi bukan tipe kau yang seperti kamu harus di sebelahnya setiap saat sambil sayang-sayangan. Ya, benar, iya. Iya, kan kalau gitu. itu bisa saya tebak dari binatangnya. Oh gitu ya? Iya, karena Aku baru kalau tahu sih triknya. Ya Baru karena tahu kan saya menganalisa dari pemilihan orang ke binatang itu biasanya cocok dengan karakter pasangan yang disukain. Terus ada lagi, Dari zodiak?
biasanya bukan. gitu. Saya lihat dari dia kalau suka binatang, aku bisa nebak lagi. Oh, Pasangan gitu ya? yang kamu cari, kamu tetap merhatiin good looking. Karena yang kamu lihat tadi kucingnya hias. Kamu good looking tetap salah satu yang kamu suka, cowoknya harus bersihan, jangan kotoran. Maksudnya Ya, dilihat tuh enak yang dilihat. bersih aja sih. Ya, Cuma bersih. aku nggak terlalu suka cowok yang ganteng. Iya. Apalagi sok ganteng gitu kok. Ya karena tadi Iya. sudah dilihat kucingnya juga bukan, kalau kamu pilih singa itu cowok sok ganteng. Beda. Karena kucingnya juga bukan orang yang pamer-pamer, dia tuh low profile, cuman dia bisa tahu di mana menempatkan diri. Ya mirip sih, ya itu pasangan. Meskipun tadi itu yang agak aneh itu biasanya orang suka kan tidak takut, kamu ini ada takut-takutnya sama dia. Dan aku melihat di situ sisi, kamu tetap memilih untuk menjadi pasangan yang nurut sama suami. Tapi dengan ada, ya tadi tuh kalau aku lihat ya, karena kamu masih menghargai suami, kamu masih ada tadi takutnya, ya begitulah. Ya nggak tahu benar apa enggak kamu nilai, tapi Iya. sepertinya kalau cowok-cowok ada kriteria seperti itu segera merepet ke Amelia NS ya. Nama Iya, Amelia iya. NS nama asli. Bener kok. Iya nama asli. NS-nya tuh singkatan sih kok. Apa tuh Amelia singkatan? Nurma Sungkawa. Jadi Sungkawa itu nama papa. Oh. Cuman ya udah Amelia NS aja biar simple gitu. Tapi aku nggak ada nama-nama panggung sih kok. Nggak ada. Kalau Koko by the way itu nama asli atau nama? Wah, ketebakanmu? Kalau agent set jelas palsu. Kalau di sini kan agent set, tapi kalau Suigi Mitro, Kayaknya nama asli sih. ya itu nama asli. Artinya Sugi itu kaya, Mitro banyak mitra kerja. Oh, berarti orang Jawa ya Koko? Saya Orang makhluk bumi. Apa tuh? Makhluk bumi. Oh, Mangku Bumi. Enggak, makhluk bumi. Makhluk bumi. Lahir di Surabaya. Oh, Orang makhluk bumi. Oh my god. Oh ya. Iya, namanya Iya. Indonesia banget ya. Soigi Mitra, Soigi ejaan Mitra, lamanya. ya. Tapi ada benarnya karena gini, ketika di dalam brand, ketika kamu diberi nama, itu adalah saat kamu sudah mulai mempunyai personal branding yang membedakan dengan yang lain. Dan nama itu adalah doa supaya kamu tuh jadi seperti apa. Jadi yang terjadi hari ini benar kan, saya banyak mitra kerja. Karena nama saya Soigi Mitra. Nah makanya kalau ada beberapa orang sampai ganti nama itu juga nggak salah. Karena mereka sudah berusaha untuk menjadi karakter yang lebih akan diarahkan kemana. Benar. Makanya kan banyak artis yang ganti nama. Nama panggung gitu juga ya. Yes, itu benar, masuk akal. Aku pengen sih kok jadi punya nama panggung tapi bingung gitu. Apa nama panggungnya gitu? Memang gini, kalau kamu menjadi sosok public figure, Amelia NS, Amel, itu terlalu banyak yang punya nama Amel. Iya. Tapi Kayak kalau standar banget gitu ya. makanya kamu sudah tambahin Amelia NS, itu sudah agak beda. Tapi kalau suatu saat misalnya punya cita-cita pengen jadi yang lebih top lagi, ya mungkin harus dicari kata lain yang cocok dengan Amelia karakter. Mo aja gimana? Amelia Mo kayak Agnes Mo. memang ngidolain Agnes Mo. Ya kan biar internasional gitu. Oh, gini. Kembali, kalau membranding harus sesuai dengan karakter dan ada artinya. Itu yang kamu mesti, nah, larinya kemana? Kalau ke arah desainer, bisa. Tadi kan NS itu ada Sungkawa belakangnya ya. Nurma Sungkawa. Norma. Ya nanti bisa dicari sih. Ya. Eh, Salah kan nanti bantuin ya kok ya. bisa. Amelia Norwa, ya nanti dicari itu bisa ketemu. Nah, kembali, kadang orang nggak paham kan tentang bagaimana mengebrand, personal branding. Ini unik ya, karena saya sebagai salah satu pakar digital branding di Indonesia, orang kenalnya Sugi Mitra. Menurut saya personal branding yang dibangun sama Amelia ini sangat unik dan sangat berani. Kenapa kamu memutuskan memilih menjadi di Instagram kelihatan cantik seksi, dan di YouTube kadang-kadang aku lihat ada beberapa YouTube tuh kelihatannya kamu cukup hebat ya, cuman baru 7 film ya, tapi sudah 25.000 subscriber ya. Ya baru sebulanan sih kok. Baru sebulan sudah 25.000. Itu menunjukkan bahwa market Indonesia netizen ini suka dengan karakter kamu. Amin. Nggak ada loh sehebat itu kan, maksudnya jarang yang bisa seperti itu. Nah, cuman kontennya ada ketidaksamaan. Saya lihat ada yang satunya tuh dengan yang kemarin apa penyanyinya Cowboy Junior ya. Oh iya. Nah, terus ada yang satunya lagi agak liar, satunya lagi yang agak ya biasa positif. Nah, jadi kontennya itu temanya masih agak beda-beda ya. Sebenarnya gini sih kok.
Kalau aku ini nih karena baru punya YouTube, Yeah. jadi aku lagi nyari dulu nih viewer aku tuh sukanya yang kayak gimana gitu. Nah. Jadi tapi aku juga ada konten yang aku sendiri kan. Makanya kemarin coba konten yang sendiri apa ya, masih bingung gitu. Tapi udah deh coba deh iseng-iseng Omet TV yang receh-receh dulu gitu. Pengen tahu viewersnya kayak gimana, terus vlog juga, Iya. terus ada ya collab kayak gitu kan. Jadi sebenarnya itu sih, jadi aku lagi tahu nih viewers aku tuh Tapi sudah hebat banget kan, 7 film sudah 25.000 subscriber. ya karena itu dibantu sama teman-teman collab juga sih kok. Karena aku collab juga sih, mungkin dibantunya karena itu sih, gitu sama teman-teman. Oh, bukan itu juga sih. Kalau aku lihat satu yang kamu harus sadar. Kadang orang tuh nggak sadar. Ketika orang masuk ke dunia era digital hari ini, personal branding itu kan harus dibangun. Ya, sekarang lagi tren banget sih orang kayak tren nge-social brandingin gitu loh. Yes. Lagi tren sih. Tahu nggak yang bikin itu tren siapa? Siapa tuh kok? Ya orang di depan ini. Oh Sama. iyalah. Bukan. Kok siapa nih? Aduh gimana nih? Enggak, soalnya sekitar 2019 akhir itu saya tuh banyak berbicara ke banyak pembicara terkenal dan para tokoh-tokoh digital Di untuk seminar-seminar menyadarkan gitu. mereka bahwa pentingnya personal branding dan branding itu untuk bisnismu hari ini. Oh iya. Jadi kalau ditanya yang mana yang didulukan, personal branding atau product branding dulu? Saya akan selalu bilang personal branding Nah, dulu. sebenarnya itu sih kok. Karena gini, kalau kamu produk suatu saat nggak laku, tapi personal brandingmu kuat, kamu akan mudah mengeluarkan produk lain. Betul. Tapi kalau sudah personal brandingnya yang kena, produkmu yang berbahaya. Nah, ini agak unik ya. Kalau aku lihat dari si Amelia membangun personal branding kan sebagai sosok yang jagoan ya, yang jagoan maksudnya gini. Sosok cewek yang kayaknya percaya dirinya tinggi. Oh iya. Terus memang laki-laki suka sama Amelia. Memang aslinya seperti itu apa bukan sih? Jadi sebenarnya gini sih kok, karena aku tuh sebenarnya jarang main Instagram Iya. gitu ya. Cuman emang dari dulu karena mungkin aku nge-DJ sama modeling, followers aku udah banyak gitu. Oke. Nah pas corona itu karena nggak ada kerjaan, jadi ya udah deh aku main Instagram gitu kan. Pertamanya buka endorse dulu. Abis itu lumayan tuh rame kan trafficnya gitu kan. Udah gitu terus aku mikir juga ya udah deh aktifin di Instagram karena aku kan mau bikin udah mau beres sekolah fashion design. Iya. Terus Kamu mau sadar? bikin brand. Iya, sadar harus nguatin personal branding Ya, ya. dan aku harus Oke. ada personal branding juga gitu. Karena aku ngelihat kayak ada beberapa brand yang desainer-desainernya tuh kayak selebgram gitu kayak keren gitu kan punya brand, terus Itu dianya kayak hits gitu kan kayak gitu kan. Ya gitu sih kok. Terus di TikTok itu duluan atau Instagram dulu? Sebenarnya sama aja sih, TikTok tuh karena Sudah lagi 125.000 kan subscribernya? ya Apa yang follow? ya followersnya. Di TikTok itu tuh karena ya lagi corona kemarin nggak ada kerjaan, terus lagi hits juga TikTok, jadi coba-coba aja gitu. Terus ya ternyata rame aja. Nah itu teman-teman harus dengerin semua ya. Kalau mau sukses, kamu harus berani mencoba dulu. Kalau iya. nggak mencoba kan nggak tahu. Betul. Tapi aku maksudnya aku lihat gini loh. Kamu ini masih muda ya, Mel ya. Terus berani mencoba. Terus kamu nggak peduli omongan orang. Itu hebat loh. Nah,
Sebenarnya aku tuh gini ya kok, aku tuh orangnya cuek banget kayak Iya. aku nggak peduli orang lain ngomong apa, netizen ngomong apa, tapi dalam circle aku peduli gitu Iya, yang iya. circle aku ngomong. Nah sebenarnya kita jangan kayak gitu sih. Aku baru sadar sih kayak kita nggak bisa jangan secuek itu. Kayak paham gak sih kok? Jadi kayak Paham. iya ternyata itu tuh nggak baik gitu. Secuek aku tuh nggak baik. Ternyata kayak omongan orang lain tuh penting juga. Isu-isu gitu. negatifnya banyak ya. Ya, jadi yang bikin nama nggak baik tuh ya salah satunya itu sih dari orang-orang yang Iya. makanya ya besok-besok aku juga mau di Instagram nggak terlalu terbuka banget sih. Itu juga udah ada beberapa yang aku arsip-arsip lah gitu kok. Oh, oke. Ya. Nah, berarti kamu sudah mulai ketemu dari mencoba itu kamu mulai tahu karaktermu harus dibangun kemana, Ya. personal brandingnya dari kemana, karena tujuan akhirnya kemana sih? Saya mau tanya. Tujuan akhirnya kamu mau jadi fashion designer atau Iya. mau jadi apa? Ya aku sih pengennya jadi bisnis woman aja gitu kok. Jadi kayak aku pengen kayak bikin kafe kayak gitu, terus kayak punya brand, terus ya jadi fashion designer juga, punya Oke. butik gitu sih sebenarnya. Karena aku ngerasain kalau kita punya brand, terus orang kayak lebih percaya aja gitu. Jadi kayak oh ya ini bajunya pasti bahannya bagus kayak oh Amel kan kayak gitu sih. Tapi Kayak, aku melihat kamu ada yang menarik nih. Kamu masuk ke baju cowok yang ukuran big ya, ukuran besar, ya? oversize. Oversize ya. Kenapa kamu pilih itu? Sebenarnya itu tuh joinan aja sih sama temen. Jadi kalau itu bukan aku sendiri. Jadi kita bertiga gitu. Terus aku join, ya udah kita ada job desk-nya masing-masing. Kalau yang itu kita kembangin, misalkan aku di brandingnya gitu. Di yang lain di bagian produksi, di apa gitu. Soalnya ini menarik gini. Ada orang yang banyak yang nggak ngerti. Ketika kamu sebagai cewek cantik seksi di Instagram, kan followernya banyak nih. Orang pasti ngiranya otaknya kosong aja ya kok ya. Yang pertama dikira otaknya kosong, padahal kamu kan enggak. Aku sudah tahu, makanya aku juga pengen undang kamu ke sini supaya netizen itu juga tahu. Amel bukan segitunya. Saya ketemu pertama aja sudah tahu ini bukan orang biasa nih, bisa gambar, bisa semua. Nah, tapi yang kedua gini, ketika membangun image di Instagram tadi yang cantik seksi, yang follow itu kan kebanyakan cowok. Tapi aku lihat sih kayak Ada cewek juga ada, ya. agak sebanding sih kok kalau Instagram aku. Jadi kayak cuman cowoknya 55, ceweknya 45 gitu. Jadi nggak Nah, terlalu jauh gitu. Tapi benar, enggak tadi kamu memanfaatkan cowoknya, kamu masukin tadi baju cowok kamu jual. Oh iya. Nah itu yang kadang orang nggak nangkep, dia pikir dia sudah influencernya, dia sudah pakai dandan baju cantik seksi di Instagram, dia nggak memperhatikan bahwa yang follow orang yang cantik seksi kebanyakan cowok. Iya. Nah kamu nangkep segmen cowoknya tadi itu bagus, Iya, benar. bagus bener. Iya. Nah, aku ini sih kok pengen tanya lah sama Koko gitu ya konsultasi. Menurut Koko nih ke depannya nih ngelihat aku gitu ya kok ya. Iya. Aku harus lebih baiknya kayak gimana sih kok personal branding aku gitu. Karena kan tadi tujuan aku kan aku pengen buka bisnis gitu loh kok. Jadi aku pengen konsultasi gitu kok. Boleh langsung di sini sekarang. Iya, sekarang Oke. aja gitu kan. Aku tanya kamu dulu, kamu tahu nggak kalau orang sukses itu punya plan? Oh ya benar. Plan itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Terus ada tujuan akhir. Nah, pernah bayangkan nggak di tujuan akhir cita-citamu tuh jadi apa? Aku jadi businesswoman sih kok. Businesswoman tuh yang nyakupnya itu sih. Aku pengen punya kafe, terus ngejalanin fashion designer gitu. Aku kasih gambaran lagi ya untuk jadi orang sukses. Pernah bayangkan nggak kafemu sebesar apa, cabangnya ada berapa, fashion designer sehebat apa? Sudah pernah bayangin nggak? Iya. Maksudnya hebatnya tuh sudah masuk ke kelas yang mana? Pernah bayangin atau masih kabur? Ya pernah bayangin karena aku juga kayak sempet beberapa datengin kayak ke butik-butik desainer misalkan di Bandung atau di mana terus Oke. aku lihat gitu oh butiknya gede banget terus kayak orangnya kayak gini gitu-gitu Itu sih, sudah Kak. sudah kamu rekam? Ya. Oke, berarti untuk desainer kamu sudah tahu ya arahnya kemana. Oke, sekarang yang untuk kafe sudah tahu kafenya Kalau mau yang satu kafe gede atau kamu punya banyak cabang? Ya, yang banyak cabang sih. Yang banyak cabang sih kok. Maksudnya kayak ya pengen yang kecil-kecil karena kan maksudnya aku kalau di bisnis kan aku emang belum kayak yang jago gitu loh. Jadi pengennya yang kecil-kecil dulu gitu. Oke, sudah tak kasih jalannya, sudah langsung tahu aku. Yang pertama gini, aku kasih dari kamu jelasin tadi, kamu salah satu orang yang hebat lagi menurut saya gini. Banyak orang mimpi pingin apa, tapi dia tidak bisa menggambarkan dia punya seperti apa. Contoh gini ya, saya pengen jadi business woman. Ketika ditanya, lo business woman-nya kayak apa? Nggak ngerti, pokoknya business woman. Ya sudah, itu kabur.
nggak boleh. Jadi kalau orang punya mimpi, dia tuh harus jelas. Oke, mimpimu apa? Fashion designer. Oke, sebesar apa? Aku tanya dulu. Kamu mau sebesar kayak desainer-desainer Indonesia masuk Jakarta Fashion Week? Atau mau masuknya tuh desainer yang nggak usah tampil di Jakarta Fashion Week, tapi duitnya banyak, dari brandnya laku. Nah itu kamu harus putuskan mulai sekarang. Benar. Nah, kedua, kafe juga sama. Kamu sudah memutuskan, ingin punya banyak cabang. Nah, sekarang pertanyaannya, kafe yang sukses butuh orang yang internal, yang hobi masak, yang ngerti ngurus dapur. Desainer sukses, kamu butuh banyak teman yang percaya jadi kamu. Nah, dari sini itu kamu sudah kelihatan tujuan akhirmu. Berarti sekarang kalau kamu mau sukses, semua Instagrammu, semua sosial mediamu mulai diarahkan, Amel, ke arah tujuan itu. Tapi aku masih pengen ada sosok, maksudnya branding yang emang aku banget nih. Aku kan suka style seksi gitu loh kok. Itu nggak salah. Nah tapi gini juga ya kok, kalau netizen tuh kadang aneh ya. Maksudnya kita tuh suka style seksi ya kok, tapi malah dipikirnya tuh macem-macem gitu loh. Padahal emang kita suka aja gitu. Gini, nggak apa-apa. Gini, selama kamu nggak mengganggu ya. Kalau kamu mau tampil seksi, jadilah kamu seksi. Netizen mau ngomong apa, itu kan urusan netizen. Yang penting kamu kan sudah tahu kamu sendiri seperti apa. Nggak usah takut, Amel. Jadi cuek aja lah ya. Cuek. Tapi yang aku maksud begini, kamu kan tadi ada tujuan akhir ke kafe, sama kafe yang datang siapa sih? Kan netizen tadi. Berarti kan benar kan? Kamu membangun image seksi kan nggak salah. Karena netizen akan pingin tahu ketemu kamu di kafe kamu. Nggak salah dong. Benar. Teruskan aja. Kalau aku ngapain orang bilang seksi itu nggak benar, siapa bilang? Iya. Kan kamu ngumpulin netizen lebih cepat. Buktinya subscriber YouTube aja 20.000. Yang penting kan di kamunya sendiri, kamu nyaman melakukan itu. Nah, sekarang yang satunya nih, yang untuk kamu mau ke fashion designer. Mulailah bangun bisnis fashion designermu mau kemana. Jadi kamu harus menemukan tren desainmu sendiri. Mulai kadang-kadang munculkan di sosial mediamu. Desainer yang sukses, dia punya karakter sendiri. Yang nggak dipunyain orang lain. Temukan itu dulu. Betul. Kalau kamu sudah punya ciri khas yang sudah bisa kamu Nah, bangun, itu susah sih kok. gampang. Kayak kadang kayak kalau mau kayak gini ada kurangnya, masih kayak aduh. Nggak, agak kan susah kamu sih lagi mencari bikin kan? karakter itu. Iya, Kamu mencari. lagi mencari, tapi akan ketemu. Karena gini, ketemu menurutku ya, gini, karena kalau aku bilang kenapa aku bilang gampang, karena kamu bisa gambar. Menurut aku nggak susah. Kamu tinggal rajin lihat, kamu pelajarin desainer A sukses cirinya apa, desainer B sukses cirinya apa. Ketika kamu sudah mulai melihat desainer A, B, C, D, E, sudah tahu kekuatan personal branding yang mereka bangun apa, kamu akhirnya sadar yang belum ada di Indonesia ini yang mana yang aku bisa masuk, yang tidak melenceng dari karaktermu. Iya, benar. Nah, nanti itu ada caranya mengeluarkan di sosial mediamu. Nah, nanti kamu boleh deh lain kali tanya aku, nanti tak kasih jurus-jurusnya. Tapi itu bisa banget. Siap. Bisa banget, dan aku yakin kamu bisa. Jadi jangan takut diomongin orang, aku seksi, terus yang penting subscribermu kan naik, yang penting gitu. Terus kan urusannya lu mau bilang aku gitu kan, aku nggak gitu. Tapi kan kalau dengan kafe kan nyambung. Nah, pergaulan juga penting. Ya, Semakin kamu kelihatan ya seperti kamu di podcast hari ini, kamu nggak sombong, itu sesuatu langkah yang nggak salah ya kan. Banyak orang di podcast kan soan ya. Karena gini, kamu membangun koneksi. Karena dengan kamu membangun koneksi, saya akan mendapat gini, aduh Amel ini keren juga ya, meskipun sekarang masih segini, lain kali buka kafe, mau dia partneran sama Amel. Paham ya? Karena kamu punya soulnya juga sama, karena visi misi sama, jadi ini bisa digandeng nih, tinggal dikonsepin. Nah, kamu gak boleh ragu cerita semua mimpimu ke semua orang, nanti pasti banyak yang nawarin. Yuk kolaborasi yuk. Nah, mimpimu lebih cepat. Nah, kesalahan orang adalah ketika dia punya mimpi, dia tidak bercerita mimpinya mau kemana, gak ada yang tahu. Akhirnya dia berjuang sendiri. Ya. Tapi kalau kamu menceritakan ke semua orang dan kamu terlihat humble, menyenangkan, semua orang ingin jadi partnermu. Iya, benar. Suksesnya lebih cepat. Iya, benar. Ya, Nah, itu juga ada beberapa sih kok yang mau, cuman belum ini aja, belum nyambung aja sih. Gitu. Tapi kamu akhirnya kalau DJ sudah lepas nih, nggak mau DJ ya? Kalau DJ udah enggak sih, karena emang bukan soulnya di sana. Iya, udah kayak kayaknya udah terlalu capek juga sih kayak dunia malam kayak gitu. Sebenarnya sih aku dulu banyaknya tuh kayak event-event apa ya?
kayak event-event rokok gitu loh kok. Oke. Kayak misalkan di mall gathering kayak gitu. Terus kayak private party. Ya. Nah, seringnya tuh kayak gitu karena dulu ada manajemen juga. Jadi ada Oke. 8 cewek DJ gitu. Terus ada Wow. penyanyinya juga di Bandung Tapi kamu sudah mulai kelihatan jelas pilihanmu kemana, masa depannya kemana. Aku rasa Amel bakal lebih menginspirasi lagi deh. Ya. Yang penting terus semangat ya kok. Oh pasti, Iya. nggak boleh tapi kamu bagus lah, sudah berani mencoba. Kamu nggak takut omongan orang, kamu mencoba A, B, C, D. Terus kamu sudah punya visi mimpi yang jelas. Teruskan aja aku bilang. Iya. Ya butuh waktu lah, masih muda juga, Iya. ya kan? Nah tadi juga kamu di dalam pasangan juga sudah milih yang kayak kucing kan. Jadi pasangannya juga boleh terlalu ganggu ikut campur. Karena kamu punya mimpi juga harus tercapai, itu bagus banget sih Iya. sudah semuanya. Ya aku suka pasangan yang support sih. Iya. Ya, yang apa ya, yang saling support aja sih. Karena menurut aku kalau pasangan kita toksik gitu nggak sehat buat mental aja gitu Iya. loh. Oh iya, kamu sudah berapa banyak fashion show yang sudah sampai hari ini? Oh ya, fashion show itu kemarin sih ada beberapa kayak, kalau kemarin kan karena corona jadi kayak udah dibatalin gitu loh. Kayak ada Indonesia Fashion Week gitu udah Oh, dibatalin. sampai ikut ke sana ya? Belum, karena corona gitu kok. Jadi cuma digital fashion show kalau kemarin yang corona. Cuman sebelumnya udah kayak di Bali Fashion Trend gitu di Bali. Itu yang paling gede. Kalau yang sebelum-sebelumnya kayak cuman apa ya, di biasa aja gitu. Kalau fashion show nggak habis banyak biayanya? Kalau fashion show nggak terlalu, ya lumayan sih. Cuman nggak terlalu banyak banget sih. Tapi Kayaknya. uang kembali? Kalau ada yang nutup ada yang enggak. Tapi kalau Jakarta Fashion Week kayaknya itu budgetnya harus lumayan sih kok. Model-modelnya mahal ya? Ya, bayar stage-nya mahal kan. Cuman kalau Iya, di iya. Bali Fashion Trend kemarin karena nggak terlalu mahal banget sih. Oke. Cuman pengalaman sih kok yang aku dapetin. Jadi aku nggak lihat kayak oh ya gue harus ikut fashion show ini, gue harus balik modal gitu. Sebenarnya Iya. bukan itu sih. Aku pengen tahu pengalaman. Karena menurut aku yang mahal itu pengalamannya sih. Nah, Kayak ini- kita ketemu desainer-desainer yang udah Itu. papan atas, terus kita rasa tegang-tegangnya itu gitu kan, tegangnya baju-baju kita ke depan gitu kan, itu kan menurut aku pengalamannya sih luar biasa sih gitu kan. Itu Amel, kamu punya sifat seperti itu tuh dari kecil atau waktu besar ada terjadi sesuatu? Karena kalau aku lihat kamu luar biasa loh. Niat belajarnya, mau maju, terus ingin mencoba hal baru. Aku sih menurut aku tiap hari itu menurut aku belajar ya, bukan kayak, menurut aku kayak kita hidup tuh penuh belajar menurut aku ya. Jadi tiap hari aku belajar, kayak belajar dari apa ya, dari mental, terus belajar juga misalkan ilmu pengetahuan kayak gitu sih kok. Oke. Misalkan kita ada masalah juga ya, yang aku ambil tuh ya pelajarannya. Ya, Karena ya. kayak sayang juga kalau kita misalkan dapat masalah atau dapat apa gitu terus kita nggak belajar, tuh menurut aku sayang sih. Yes. Makanya itu yang bikin aku bisa wise gitu loh. Jadi kalau kamu menghadapi masalah sudah biasa, kamu anggap itu adalah pembelajaran ya. Jadi aku nggak Waduh. nyalahin keadaan sih. Kalau aku gitu sih. Ini Amelia ini bukan model biasa loh ini, ya. Jadi kamu jangan ngeremehin badannya yang maksudnya wajahnya yang cantik, badannya yang seksi. Ternyata dia sangat wise dan sangat bijak, juga punya suatu daya tahan yang luar biasa untuk maju ya. Hebat. Ya, kalau ya harus berkembang sih menurut aku. Oke. Karena menurut aku juga kok kayak aku tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa mengharapkan dari seseorang, paham gak sih kok, kayak Ya. apapun gitu. Jadi aku harus berdiri sendiri gitu. Oke. Ya, Luar itu biasa. sih yang bikin aku, oh ya kita harus belajar, harus berkembang, tiap hari harus berpikir positif gitu. Itu sih, makanya aku nggak bisa kalau di lingkungan aku yang toksik, yang gibah-gibah, aduh kayaknya jarang lah gitu. Benar, lingkungan menentukan ya. Kalau kamu di lingkungan yang positif, kamu akan jadi positif. Ya, Lebih gampang. Iya, Kecuali mentalmu kuat banget, kamu masuk lingkungan mana aja, kamu tetap ya jadi orang itu. iya benar-benar, iya benar sih kok. Ada pesan nggak buat teman-teman Amel? Pesan buat temen-temen Ya, coba. lebih apa ya, pokoknya buat anak-anak milenial gitu kan, terus semangat, terus berkembang, terus belajar gitu sih, dan ya temukan jati diri aja sih. Ya.
Dan lebih jangan baik ragu lah. mengejar mimpi ya, Iya, kalau punya bener. dia seperti Amel Ya ya. harus punya mimpi sih. Ya. Dan harus dikejar ya kok ya. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini Amelia Terima kasih, NS, Koko. sangat luar biasa. Ini benar-benar harusnya membuka banyak pandangan netizen. Jangan meremehkan orang yang kamu sebut biasanya pemersatu bangsa, karena mereka itu banyak orang yang hebat, pinter-pinter loh di sana ya. Dan Amelia sendiri ternyata karakternya sangat dahsyat, terus dia juga punya banyak kelebihan ya, termasuk jago gambar, bisa desain, wanita businesswoman, dan bahkan berani men-trial beberapa percobaan supaya bagaimana YouTube yang disukain, itu berani mencoba. Jadi kalau kalian suka mengata-ngatain, kalian sendiri nggak pernah mencoba, ya berarti kalian masih di bawahnya dia. Oke, terima kasih Amelia untuk hari ini. Thank you, Dan Koko. teman-teman nanti lihat ya di Soegimi Family Your Agent, kalian akan lihat banyak kisah inspirasi dan bagaimana personal branding dibangun dengan begitu kerennya dari teman-teman kita yang ada di Indonesia. Oke, boom.